Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu manusia yang selama ini kamu prioritaskan serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini sudah terlalu lama menerima yang namanya kondisi buruk. Kondisi buruk yang seakan-akan selalu membuat posisi batin menjerit, posisi batin yang menangis, tetapi posisi tersebut tidak bisa untuk diungkapkan karena memang kalau diungkapkan pasti ujung-ujungnya yang diterima adalah kekecewaan kembali. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta
mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi. Secara jelas kartu ini seperti mengatakan kondisi pihak lain di luaran sana dalam kondisi yang penuh dengan kekhawatiran. Bukan hanya kekhawatiran, tetapi seperti ada yang memberikan suatu reaksi ketakutan terhadap pihak lain yang saya katakan tadi. Apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, atau kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin bertanya, tidak ada niat untuk menyalahkan ataupun untuk menghakimi diri kamu. Ada dua pertanyaan yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, Wak Geng. Sejauh diri kamu melakukan suatu perjalanan komitmen, apakah komitmen tersebut pernah memberikan diri kamu suatu ancaman, di mana ancaman tersebut dilakukan oleh orang yang kamu prioritaskan? Pertanyaan selanjutnya, sejauh diri kamu melakukan perjalanan komitmen, apakah perjalanan komitmen tersebut kamu sembunyikan dari berbagai orang, yang dimana yang kamu sembunyikan itu adalah luka atau kesedihan? Ibaratnya diri kamu ini memakai topeng yang kamu perlihatkan berbeda dengan apa yang kamu pendam. Dua pertanyaan yang barusan saya katakan tadi, cukup kamu yang mengerti dan cukup kamu yang menjawabnya. Kalaupun seandainya saya yang menjawab dari pertanyaan yang saya katakan tadi, mungkin jawaban tersebut menurut versi saya. Versi yang dimana saya mencoba untuk menyatukan antara energi kamu dengan energi saya. Di mana versi yang akan saya katakan tadi belum tentu bisa kamu membenarkan atau belum tentu bisa kamu tidak membenarkan. Bagi saya, perjalanan komitmen kamu itu sudah membuat diri kamu menerima yang namanya situasi pengalaman yang begitu sangat mengerikan, di mana pengalaman tersebut menyebabkan diri kamu ada tingkat kesetresan dan ada tingkat kekhawatiran. Itu menurut versi saya. Belum tentu apa yang saya ucapkan ini tersinkron dengan diri kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, Wak Geng, dan masih mengarah terhadap diri kamu, saya hanya sekedar menyarankan diri kamu kembali. Hanya sekedar menyarankan diri kamu kembali. Jangan biarkan rasa ketakutan kamu atau tingkat kesetresan kamu mengendalikan situasi di dalam pemikiran kamu. Jangan biarkan situasi tersebut mengendalikan pemikiran kamu. Karena kalau kamu membiarkan situasi tersebut masih ada di dalam pemikiran kamu, kamu yang akan terjebak. Di mana ketika kamu yang akan terjebak, kamu akan berada di dalam fase-fase yang sama sekali
tidak memberikan diri kamu keberuntungan, malah memberikan diri kamu ini situasi yang begitu sangat buruk. Itu dia, Wak Geng. Yang saya katakan tadi belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau kartu ini menjadi acuan untuk saya lemparkan terhadap diri kamu, lagi-lagi saya akan mengatakan terhadap diri kamu, tidak usah kamu harus menyesali akibat dari perjalanan komitmen kamu. Tidak usah kamu harus merasa bersalah di mana komitmen kamu itu seakan-akan menghakimi diri kamu, memberikan kamu perubahan. Tidak usah. Toh juga bukan diri kamu yang melakukan kesalahan itu. Kamu santai saja, Wak Geng. Lepaskan kekhawatiran kamu, ya, Wak Geng. Kartu pertama yang saya pegang ini terdiri dari 9 pedang. Kartu ini selalu muncul baik terhadap diri kamu atau manusia tersebut. Kalau saya arahkan kartu ini, mungkin saya sudah lelah untuk mengingatkan terhadap kemunculan kartu ini kepada diri kamu. Kelelahan saya itu berasal dari pemikiran kamu yang masih saja merasa cemas, merasa takut, merasa depresi, merasa stres. Itu dia, Wak Geng. Sudah lelah rasanya mulut saya ini untuk mengingatkan diri kamu agar diri kamu ini untuk bangkit, dan bangkit. Karena ketika kamu bangkit, kamu akan memberikan suatu pemulihan di dalam kehidupan kamu sendiri. Saya mengerti dan saya memahami situasi yang sudah kamu dapatkan, situasi yang begitu sangat mengerikan. Tetapi jangan pula situasi tersebut membuat mental kamu menjadi down. Jangan karena situasi tersebut membuat diri kamu seperti orang yang tidak mau bergerak. Jangan karena situasi tersebut membuat diri kamu seperti berpikiran, toh juga nanti hasilnya seperti ini kok kak, toh juga seperti ini kok kak, toh juga seperti ini kak. Kalau kamu sudah memberikan suatu kondisi terhadap sesuatu hal dari pemikiran kamu seperti itu, saya rasa tidak ada titik yang akan membuat diri kamu ini bahagia. 9 pedang, masih ada 1 pedang yang akan memberikan diri kamu ini suatu situasi untuk mengatasi kehidupan kamu yang penuh dengan permasalahan. Tuh Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa kartu ini pun sama seperti diri kamu berbicara. Tetapi versinya yang berbeda. Di mana versi yang berbeda itu seperti mengatakan manusia itu memiliki beban dan tidak ada suatu kepuasan yang dia dapatkan ketika meninggalkan diri kamu. Nih, Dewa Geng. Ini manusia masih dihantui oleh perasaan-perasaan yang menyesal. Ini manusia seperti masih dihantui oleh rasa ketakutan. Muncul kartu Eight of Cups. Terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba menarik 1 cawan dari ke-8 cawan yang saya katakan, 1 cawan yang saya tarik ini seperti mengatakan ada luka yang membuat manusia itu seperti merasa terbebani. Ada beban di mana beban tersebut dari tindakan dia ketika diri dia melepaskan diri kamu. Eight of Cups yang terdiri dari 8 cawan ini seperti menitik beratkan manusia itu orang yang benar-benar proses penyembuhan untuk tidak memikirkan diri kamu. Karena semakin besar manusia ini untuk memikirkan diri kamu, semakin besar pula manusia itu menerima ketakutan secara batin. Nih, Dewa Geng.
Dua kartu yang saya pegang ini berbicara dari kondisi pemikiran dan kondisi perasaan serta batin dari manusia tersebut. Muncul kartu Five of Cups. Cawan lagi yang keluar. Kalau saya mencoba menarik satu cawan dari kelima cawan yang barusan saya katakan, ini terdiri dari 5 cawan. Di mana satu cawan yang saya tarik ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana manusia tersebut bukan hanya merasa luka yang dia terima, tetapi manusia itu seperti menangisi diri dia ketika dia sudah mengabaikan diri kamu. Ada sisi trauma, ada sisi kehilangan, ada sisi yang dimana manusia itu benar-benar ingin kembali, tetapi kembalinya sangat sulit. Traumanya karena apa? Tidak mau kehilangan diri kamu kembali. Tetapi bagaimana caranya agar sisi trauma tersebut tidak muncul terhadap manusia itu? Ya, manusia itu harus bisa melupakan diri kamu, tetapi yang menjadi permasalahannya, manusia itu kan sulit melupakan diri kamu. Ini Dewa Geng. Saking sulitnya manusia itu melupakan diri kamu, manusia itu emosi sendiri. Seperti orang yang masih ingin terobsesi terhadap diri kamu, tetapi keadaannya sudah berbicara terlambat. Keadaannya hanya memberikan manusia itu kesedihan. Muncul kartu The Death. Unsur air berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Death ini seperti mengatakan manusia itu melepaskan diri kamu, justru kehidupan dia penuh dengan kerugian. Manusia itu melepaskan diri kamu, justru kondisi kehidupan dia menerima berbagai perubahan, tetapi perubahan tersebut perubahan secara negatif. Kalau berbicara secara karakter, Wak Geng, ini manusia memiliki kebiasaan buruk yang selalu menganggap dirinya paling penting, paling oke, tetapi kebiasaan buruk itu menekan diri dia agar diri dia saat ini merasa menyesal dari karakter tersebut. Muncul kartu 2 pedang. 2 pedang yang bersilang. Kiri dan kanan, kanan dan kiri. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan atau menarik satu pedang dari kedua pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti mengatakan kondisi diri dia benar-benar kondisi kebuntuan, mengabaikan diri kamu. Semua kehidupan dia tidak sesuai dengan kebutuhan yang ingin dia capai. Kebutuhan satu pun tidak ada, keinginan sesuai dengan batin. Buntu semua. Tadi saja sudah muncul kartu The Death. Ya secara otomatis semuanya mati total. Ini Dewa Geng. Stres, depresi, luka, bersedih, dirugikan, buntu. Itulah pengaruh manusia tersebut ketika meninggalkan diri kamu atau mengabaikan diri kamu. Bagaimana Wak Geng? Dari kelima kartu yang barusan saya bukakan tadi, sebelum saya membuka kartu terakhir, apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi sebagai gibahan, yang dimana gibahan tersebut tidak berfaedah, tidak berkualitas, dan jangan paksakan juga. Apa yang saya katakan tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Muncul kartu 10 cawan. Terdiri dari 10 cawan.
Kalau saya mencoba menarik satu cawan dari ke-10 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti mengatakan manusia itu masih ingin bermitra kembali terhadap diri kamu. Manusia itu masih menginginkan suatu bentuk keharmonisan kembali dari diri kamu. Manusia itu masih ingin memperbaiki situasi rumah tangga yang dia tinggalkan. Manusia itu masih ingin menjalin suatu hubungan, tetapi hubungan ini bisa rukun dan rujuk kembali. Ibaratnya manusia ini hanya dari diri kamulah dia bisa beruntung, makmur, dan mendapatkan yang namanya karma positif untuk mengangkat derajat dia. Tetapi ya situasinya kan dia yang memberikan perpisahan dari diri kamu. Dia yang memberikan perceraian terhadap diri kamu. Dia yang memberikan ketidakcocokan terhadap diri kamu. Dia yang tidak memberikan kesepakatan secara pemikiran ketika bersama dengan diri kamu. Tetapi dialah yang ingin membangkitkan apa yang pernah dia tinggalkan dari diri kamu. Oke Wak Geng, 5 kartu ini mengatakan kondisi diri dia ketika dia mengabaikan diri kamu untuk dia jalankan. Satu kartu yang saya pegang ini mengatakan manusia itu besar harapannya untuk memulai kehidupan yang kembali terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.